Foodies, Pantura alias Pantai Utara Jawa bukan cuma legendaris sebagai jalur mudik. Jajanan legendaris sepanjang jalur ini, wah itu banyak banget dan beragam loh Foodies. Bayangin aja nih, dari ujung barat di Merak, Banten, jalur ini nyambung terus sampai ujung timurnya di Ketapang, Banyuwangi. Eits, walaupun letaknya di daerah pesisir, kulinernya gak cuma seafood aja loh. Foodies mau cari camilan? Ada. Es-esan? Ada. Mau apa lagi? Soto? Makanan dengan bumbu yang berlimpah? Atau goreng-gorengan? Lengkap semuanya ada di jalur Pantura. Asik! Foodies, kali ini Tasya bareng sama tim Makan Receh Trans 7 lagi ada di daerah jalur Pantura. Yap, Jalan Pantai Utara yang terkenal sama pusat perekonomian nih. Jalan yang strategis banget di sini. Tapi ternyata selain strategis untuk perekonomian, juga katanya banyak banget kuliner-kuliner legendaris. Penasaran kayak apa? Langsung aja kita kulineran di sepanjang jalur Pantura. Gaspol! Mumpung masih pagi, kita sarapan yuk di kota yang paling dekat dulu nih Foodies sama Jakarta. Jarak tempuhnya sih nggak nyampe 3 jam udah sampai yang sebutannya Kota Udang ini. Ada yang bisa tebak? Foodies, pemberhentian pertama kita adalah Cirebon. Dan berhubung karena ini masih pagi Foodies, jadi kita akan cari-cari menu sarapan. Ini nih, Tasya udah sampai di Kue Tapel yang katanya udah hits banget, tepatnya di tahun 1968. Waduh, 57 tahun berkarya, Tasya belum lahir. Wih, baru denger nih Foodies jajanan Kue Tapel. Karena kalau dengar kota Cirebon tuh pasti yang nempel di kepala ya empal gentong atau nasi jamblangnya ya Foodies. Pamor dari Kue Tapel emang nggak sebombastis kuliner khas Cirebon lainnya. Bahkan di Cirebon aja penjual Kue Tapel masih bisa dihitung jari loh Foodies. Dan Kue Tapel Ibu Rema ini nih yang paling terkenal dan juga paling legend. Keren ya, masih bisa konsisten lebih dari setengah abad. Wadidaw. Ini adalah bahan dasarnya nih. Apa nih? Kelapa putih-putih, terus apa lagi tuh? Tepung beras sama kelapa ini adonannya. Oh, tepung beras dan kelapa nih Foodies. Pas banget nih pas Tasya datang. Ini persis lagi dibikin kue tapelnya ya. Artinya ditata terus ditopel tuh di. Oh, ya, tuh kan. Selama berpuluh-puluh tahun, proses masak kue tapel ala Ibu Rema ini gak pernah berubah. Masih pakai tungku yang super sederhana dan alat bakarnya ya kayu-kayu ini Foodies. Dan biasanya makanan yang pakai tungku gini punya aroma khas tersendiri nih Foodies. Kemudian itu ditambahin pisang. Pisang raja sama gula merah. Pisang raja dan gula merah atau gula aren Foodies. Nah ini kenapa harus pakai pisang raja? Kenapa nggak pakai pisang tanduk? Karena pisang raja rasanya lebih nyatu sama adonannya. Oh, jadi itu salah satu alasan kenapa pisang yang dipakai adalah pisang raja Foodies. Tuh, jadi cara masaknya tuh ditempel kayak gitu. You know what Foodies, wajan yang dipakai ini tuh wajan baja yang udah diwariskan turun-temurun loh. The real jaga keautentikan dari segala sudut. Ini mah judulnya, cakep bener. Segini ukurannya cukup Pak? Apa harus lebih gede lagi? Kurang lebar? Kita tap-tap lagi Foodies ya. Kalau biasa Tasya tap-tap ke muka gini ya. Sekarang kayak gini-gini ke wajah nih Foodies. Baru tahap pertama aja, Tasya udah salah nih Foodies, but it's okay, show must go on. Karena kan api terus menyala nih Foodies, telat dikit bisa gosong. Sip deh, setelah adonan kelapanya udah rata, waktunya kita taruh ketan ya. Terus diratain lagi Foodies, lagi-lagi pakai daun pisangnya. Gak nanggung-nanggung, pisangnya dikasih utuh loh Foodies. Nah kalau pisang sama gula merahnya udah di atas adonan kayak begini, waktunya kita penyet sambil dicampur sama gula merahnya ya Foodies. Mixnya juga harus gercep nih guys, kalau enggak nanti adonan di bawahnya keburu gosong. Dikrok-krok, the moment of truth, apakah gosong Foodies? Nah, kayak gini ya? Satunya dibalik. Gini? Iya, terus ya. Jadi kalau misalnya pakai tungku gini ya Foodies, karena pakai kayu bakar, walaupun aromanya tuh khas, tapi asapnya tuh agak pedih-pedih gitu di mata Foodies. By the way, ada yang notice nggak? Cara masak kue tapel ini tuh mirip banget sama kerak telur Betawi, ya nggak? Beda di isian aja tuh Foodies, tapi secara rasa kira-kira mirip juga nggak ya? Gimana? Penasaran? Kalau gitu langsung aja kita takis. This is it!
kue tapel ala Tasya dan juga Bapak Yulianto. Nah, kelihatan ya, kanan dan kiri, lihat. Lihat foodies, yang ini sama yang ini warnanya beda foodies. Yang profesional matang dengan sempurna, yang Tasya overcook ya. Agak kematangan, lebih coklat. Kita coba yang dijual pada umumnya dulu aja deh foodies ya. Nih, yang ini nih foodies, tingkat kematangannya merata. Ini tampilannya mirip-mirip kayak leker ya, atau kayak the crepes gitu foodies. Yuhu, bisa dibilang tuh emang kue tapel ini leker versi lokalnya warga Cirebon ya foodies. Tapi nih fun fact-nya, kue yang udah ada sejak abad ke-18 ini awalnya merupakan bawaan masyarakat Tionghoa saat ke kelenteng. Biasanya dihidangkan saat acara-acara tertentu aja tuh foodies. Tapi ternyata warga lokal Cirebon suka banget tuh foodies. Jadinya diadopsi dan diimprove dikit-dikit deh. Ada gurih-gurihnya, ada manis-manisnya foodies. Of course, manisnya dari parutan kelapanya ya foodies. Si ketannya juga ikut nyumbang rasa gurihnya tuh. Rasa manis alami dari perpaduan rasa pisang raja dan juga gula merahnya itu beneran klop banget. Oh iya, parutan kelapanya juga berfungsi sebagai minyak alami saat proses masak ya foodies. Meski begitu, foodies nggak akan temuin bagian yang berminyak sama sekali kok. Wah, camilannya super model nggak sih kalau kayak begini? Ngomongin soal tekstur foodies, ini luarnya tuh kayak garing-garing gitu, tapi lembut di dalam tuh foodies. Jadi mungkin karena ada campuran si pisangnya, ada ketannya juga, tapi adonannya tuh garing-garing gitu foodies. Dan dominasinya adalah gurih kalau untuk adonannya, dan dalamannya tuh manis foodies. Begitu gigit bagian tengah kue tapelnya nih foodies, kamu akan ngerasain tekstur kenyal khas beras ketan yang utuh gitu. Ih, seru banget ya sensasi tekstur dalam tiap gigitan ya. Belum lagi pemilihan pisang raja yang udah matang itu berasa melting banget di dalam mulut kita. Pemilihan jenis pisang raja untuk kue tapel gak lain dan gak bukan karena rasa manisnya yang pas serta teksturnya yang gak terlalu keras, apalagi gak terlalu lembek nih foodies. Jadi pas kena panas tekstur pisangnya gak berubah banyak. It's so yummy. By the way, harga kue legend ini 7.500 per piece ya. Wah, masih oke banget sih buat rasa seotentik dan selasis ini. Oh iya, ingat-ingat juga nih, jam bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore ya foodies. Foodies, buat kamu yang pengen cobain kue tapel Ibu Rema, langsung aja datang ke Jalan Pagongan Kota Cirebon foodies. Tapi kuliner kita belum berakhir sampai di sini. Kita masih akan cari kuliner-kuliner lainnya. Tapi sebelumnya, kasih habisin dulu. Cus meluncur ke kota selanjutnya nih sekarang kita. Woohoo! Selama perjalanan di jalur Pantura ini, view-nya nggak bener-bener pinggir pantai gitu loh ya foodies. Kanan kiri masih rimbun banget sama pepohonan. Jauh dari kata panas lah pokoknya. Apalagi banyak warung di sepanjang jalan. Jadi nggak perlu nyari rest area kalau tiba-tiba mau berhenti buat makan atau sekedar istirahat. Juara kan jalur Pantura ini? Tuh kan, Tasya aja nggak berasa. Tahu-tahu udah sampai di 0 kilometernya Pekalongan. Yuhu, kota selanjutnya adalah Kota Batik, Pekalongan. Sekarang Tasya udah ada di Kota Batik. Ada yang tahu kira-kira Tasya di mana? Ya, Pekalongan. Kota yang satu ini punya banyak banget julukan, mulai dari kota santri, kota kreatif dunia, dan ternyata di kota ini ada kuliner yang udah ada dari 1 abad yang lalu. Wah, 100 tahun yang lalu? Emang bener? Iya bener. Dari zaman Hindia Belanda. Tuh, sebelum Indonesia merdeka. Nah, kira-kira apa ya? Langsung kita lihat yuk. Meskipun batik Pekalongan sangat melegenda, kita nggak mau cari jajanan yang ada hubungannya sama batik ya foodies. Tapi nggak jauh dari museum batik nih, ada penjual minuman legend nih guys. Limun ini udah ada sejak tahun 1920 loh. Wah, nggak main-main nih legendnya foodies, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Woo! Wah, akhirnya Tasya sampai di rumah nenek. Bukan ya foodies ya. Jadi sekilas kalau misalnya kalian lihat ini sekitaran Tasya tuh. Ini bener-bener bangunan lama foodies. Tuh lihat ya, masih bener-bener, aduh, ini berasa nostalgia nggak sih, kayak dibawa kembali ke zaman dulu foodies. Jadi tadi begitu kita masuk dari gerbang itu langsung disambut sama papan yang ada gede gitu, ada logonya. Oriental foodies. Jadi Tasya lagi ada di Limun Factory. Yap, pabrik
pengolahan limun. Kita lihat ke dalam ya. Orang Pekalongan pasti udah gak asing sih sama minuman legend yang satu ini. Limun Oriental masih tetap konsisten eksis di tengah gempuran makin beragamnya minuman kekinian. Oriental Cap Nyonya Siluet ini dulu jadi minuman favorit di kalangan anak muda. Ya sekitar tahun 1920-an gitu deh. Nah tahun segitu kan Indonesia masih dijajah ya foodies. Tapi Warlock udah bisa tuh ngerasain minuman yang sama kayak bangsa Belanda minum. Ay kelas. Halo Pak, saya pesen limunnya 3 gelas ya Pak. Bisa Kak. Lah, si Bapak ada di sini. Ya ampun, ini lucu banget konsepnya ya Pak. Ala-ala zaman dulu ya. Iya. Ada teleponnya tapi wireless. Iya. Pak, jadi ini jualan limun ini yang lagi dijual nih Pak. Totalnya ada berapa rasa Pak? Sekarang ada 9 varian rasa sih Pak. Ada 9 varian rasa. Tasya bakal ditemenin sama Pak Bernardini yang merupakan generasi kelima dari Oriental Limun ini. Pabrik Oriental ada di dalam bangunan jadul dengan alat-alat yang umurnya gak kalah tua. Wih, klasik ya foodies. Ini mesinnya kalau dilihat-lihat ini kayaknya udah mesin lama nih Pak. Ini mesin yang pertama kali waktu zaman dulu. Ini mesin legend banget foodies. Dari zaman dulu tahun berapa tepatnya dipakainya? 1923 sudah ada di sini. 1923 foodies, 1 abad lebih, 100 tahun lebih umurnya ya. Limun kan biasanya minuman lemonade gitu ya foodies, tapi kalau di Oriental sih rada berbeza nih. Limunnya merupakan minuman bersoda dengan varian rasa yang banyak banget. Kalau dihitung-hitung ada 9 varian rasa loh di sini. Produk asing harap minggir yang jauh dulu ya. Mesin jadul ini mencampur air dengan gas CO2 gitu foodies. Terus nantinya akan ditampung di dalam tabung dan mengalir ke pipa-pipa untuk pengisian ke botol. Udah beres di press nih foodies. Jadi kalau kita lihat foodies, ini masih belum ditempelin labelnya Belum, kayaknya ya masih Pak ya. polos. Masih polos. Ini rasa mocha salah satu rasa favoritnya nanti guys ya. Iya, Pengen boleh, cobain boleh ya coba, Pak Pak. ya. Nah ini dia nih foodies. Minuman yang legendaris dari 1920. Jadi kurang lebih perjalanannya sudah 105 tahun. Zaman dulu, limun Oriental ini masih dibuat di dalam rumah pribadi di daerah Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Tapi sejak permintaan semakin banyak, akhirnya pindah deh tuh ke lokasi yang sekarang yang udah dijadikan pabrik sekaligus kedai. Ini namanya rasa flambos, tapi wangi-wanginya mirip-mirip kayak koko pandan gitu foodies. Kita coba minum originalnya dulu nih, pakai es batu aja. Udah dingin, tambah es lagi. Merah, merekah, menyala abangku ya. Rasanya foodies seger pual ya. Rasa manisnya cukup berasa foodies. Dan ini ternyata ada soda-sodanya. Cuman sodanya itu nggak terlalu dominan foodies. Foodies sering gak sih nemu minuman bersoda yang sodanya tuh berasa kayak nyetrum-nyetrum gitu saking strongnya? Nah tenang aja, Oriental ini sodanya masih kategori sopan kok. Cuma kasih efek seger aja gitu foodies. Frambozen itu adalah nama untuk buah raspberry merah ya. Jadi rasanya emang mirip-mirip kayak strawberry foodies. Nah kalau foodies mau lebih manis dan sodanya lebih kalem lagi dikit nih, bisa banget dibikin jadi soda gembira kayak begini nih foodies. Sebagai pecinta manis ini, aku approve banget foodies. Ini tambah creamy soalnya ada susu-susunya gitu foodies. By the way, sekarang kan ada tuh ya kopi berkarbonasi alias bersoda. Sebelum merek-mereknya kekinian itu bertebaran, kayaknya mereka harus sungkem dulu deh nih sama Oriental. Karena limun lokal ini udah keluarin varian mocha duluan tuh. Wih ampun sesepuh. Kalau ini tuh unik dan lucu rasanya foodies. Jadi ada pahit-pahitnya kopi, tapi nggak terlalu pahit, nggak terlalu strong pahitnya. Ada manis-manisnya juga, tapi ada sodanya gitu foodies. Minum kopi tapi bersoda, gimana deh Tasya mendefinisikannya? Rasanya nggak common, nggak umum, tapi surprisingly enak pol foodies. Setuju sih sama kamu Tasya, apalagi nyobainnya langsung ke kedai sekaligus pabriknya ya. Catat aja nih ya foodies, lokasinya ada di Jalan Raja Wali Utara, Pekalongan, Jawa Tengah.
Foodies, tadi sarapan pagi udah tuh yang ringan-ringan, kue yang legend banget. Ini sekarang minuman yang legend juga udah. Nextnya kita kuliner ke mana lagi ya Foodies? Perjalanan makan receh di Jalur Pantura masih panjang banget guys. Dari tadi kan kita baru cemilan sama minuman yang segar-segar aja nih Foodies. Berarti makin siang menunya makin berat nih ya guys. Nah di kota berikutnya kita bakal explore warung-warung legend di Jalur Pantura. Wah wajib banget dicobain dong. Lanjut lagi nih, jelajah kuliner makan receh di jalur pantai utara Jawa. Tujuan selanjutnya adalah Semarang Foodies. Yap, ibu kota Jawa Tengah ini bisa dibilang titik tengahnya jalur Pantura loh. Gak heran kota ini sering dijadikan titik transit para pelintas untuk istirahat sambil mampir yang jelas enaknya kulineran. Salah satu signature dish-nya kota Semarang adalah tahu pong. Kali ini Tasya lagi mau cobain kuliner legendary. Kenapa legendaris? Karena sejak tahun 1949. Waduh, ini sih 11-12 sama Indonesia Merdeka. Tahu pong atau tahu kopong ini udah jadi makanan wajib kalau kamu ke Semarang. Di antara banyaknya penjual tahu pong Karangsaru menjadi salah satu yang paling legend nih Foodies. Malah nih ya, banyak loh pejabat-pejabat publik dan juga artis-artis yang jadiin tahu pong Karangsaru ini sebagai first stop mereka kalau ke Semarang. Ibu Eli, Tasya. Tasya dapat rekomendasi dari Foodies kalau mau makan tahu pong katanya harus kesini. Nih, ini pesanan aku. udah siap nih. Waduh, ini namanya apa sama apa nih Bu? Ini tahu pong komplit, ini tahu kopio. Waduh, Ibu, ini kan katanya dari 1949. Betul sekali. Ini kan masih muda banget nih Ibu. Jadi ini generasi keberapa berarti Ibu? Saya generasi ketiga. Generasi ketiga. Betul sekali. Pilihan menunya emang gak banyak ya Foodies, semuanya serba digoreng. Ya tahu pong, gimbal telur, tahu emplek, dan juga kopiok. Tapi kopioknya bisa milih nih Foodies, ada kopiok telur bebek dan kopiok telur ayam. Ayo mau pilih yang mana nih? Wuhu, udah ready aja nih semua Foodies pesenannya Tasya. Untung udah kenal orang dalam ya, jadi begitu datang tinggal duduk manis dan langsung makan aja deh tuh. Nah, udah jadi deh. Aduh, dari aromanya aja. Udah memanggil-manggil banget Foodies. Tapi ini aku kalau cium dari kuahnya ya Foodies, ini mirip-mirip kayak kuah empe-empe sekilas Foodies. Tapi kita belum coba gimana rasanya ya. Tuh. Kuah yang Tasya bilang mirip sama cukonya pempek ini sebenarnya bumbu petis nih Foodies. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam soal bumbu petisnya, bisa kali spill tahu pongnya dulu yuk Tasya. Sesuai sama namanya Foodies, tahu pong. Artinya tahu kopong gitu ya, atau kosong bagian dalamnya atau berongga seperti ini Foodies. Jadi emang salah satu signature dish-nya di sini adalah si tahu pongnya. Khusus buat tahunya aja nih, tahu pongnya itu request special ke produsennya Foodies. Biar bahan dan standar kualitas tahunya tetap konsisten sejak 76 tahun silam. Tahunya juga selalu fresh ya Foodies, jadi sorry nih Jack nggak akan nemu deh itu yang asem apalagi apek. Cocok kan? Enak Foodies, segar, manis, terus ada aroma dari petisnya Foodies. Jadi ternyata ini pakai petis dan juga aroma bawang putihnya juga kerasa gitu Foodies. Bumbu petisnya emang bold banget sih, jadi bisa ngelengkapin tahu pong yang rasanya nggak terlalu kuat. Rasa manisnya berasal dari petis udang dan juga ada sedikit kecap, tapi tetap ada sedikit rasa gurihnya juga kok Foodies. Nah kalau Foodies mau ada pedes-pedesnya sedikit berarti harus pakai sambalnya juga nih ya. Ini baru cakep. Manisnya ada, pedesnya juga ada Foodies. Kalau Foodies lebih suka tipe tahu yang padat, berarti kamu cocok nih sama tahu emplek. Ini loh tahu yang ukurannya gede sendiri di dalam satu piring ini. Jauh lebih lembut. Jadi kalau saya tahu
pong ini garing, kulitnya tuh garing gitu, kering. Kalau ini jauh lebih lembut. Coba aku giniin ya, tuh. Kelihatan nggak dari teksturnya Foodies? Dia lebih twing gitu. Dan lebih basah juga, nggak sekering yang ini. Biar kamu makin kenyang nih, makannya jangan pakai tahu aja. Kan ada gimbal udang, telur, dan kopioknya juga. Ya takis lah Tasya. Ternyata jenis udang yang digunakan di sini adalah udang tambak putih. Jadi teksturnya lebih lembut, rasanya lebih manis, plus sampai ke kulit-kulitnya itu bisa dimakan Foodies. Mantep nggak tuh? Gimbal udang yang paling enak ya kayak begini nih Foodies, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga. Bagian luarnya cukup garing tapi bagian dalamnya itu empuk dan tetap padat. Rasanya udah pasti gurih, nggak ada obat sih. Mix sama sedikit rasa manis setiap kena daging udangnya yang fresh. Very yummy. Tada! Ini adalah namanya kopiok telur ayam. Karena memang sini namanya unik-unik gitu loh Foodies. Namanya kopiok, sekilas mirip apa coba? Mirip fuyung hai ya kalau aku lihat ya Foodies ya. Apakah rasanya sama? Iya juga ya Foodies, mirip sama martabak telur juga nggak sih? Tapi ini secara kondimen kan udah jelas beda ya Foodies. Karena kopiok ini terbuat dari tahu yang sudah dihancurkan, terus diaduk bareng sama telurnya deh. Dikocok-kocok sampai semuanya tercampur rata dan dilanjut dengan digoreng di minyak panas. Lebih tepatnya martabak tahu kayaknya Foodies ya. Ternyata di dalam kopiok ini ya Foodies ada tahu juga, ada olahan tahunya. Terus bagian luarnya juga garing, ada telurnya kayak gini nih. Tuh. Sekarang kita kuahnya Foodies. Tolong definisi surga di dalam mulut Foodies. Wadidaw, ternyata rasanya nggak sesederhana tampilannya ya Foodies. Buat anak kos ini mah dijamin bakalan jadi menu andalan nih. Tinggal makan pakai nasi anget aja biar kenyang sampai besok. Foodies, buat kamu yang pengen cobain, langsung datang ke Jalan Pringgading, Kota Semarang. Berikutnya, Tasya masih akan cari-cari kuliner legendaris di sepanjang jalur Pantura. Tahu pong ini itu bisa dibilang emang appetizer gitu Foodies, alias sebagai makanan pembuka. Berarti kalau makanan pembuka udah, waktunya makan yang berat-berat nggak sih? Lihat ikan penuh bumbu di panci kayak begini, pastinya bikin perut kruyuk-kruyuk minta diisi ya nggak? Tapi Foodies tahu nggak ini ikan apa yo? Ciri ikannya punya bentuk pipi dan memanjang. Terus ikan ini juga paling banyak ditemui di perairan Jawa Timur. Coba ada yang bisa nebak nggak? Udah deh, emang paling benar nunggu Tasya aja yang kasih tahu ya Foodies. Eits, tapi harap bersabar. Tasya masih di perjalanan menuju Jawa Timur nih. Pastinya masih menjelajahi kuliner jalur Panturanya. Yes. Selamat datang di Lamongan Foodies, kota yang terkenal dengan aneka kuliner lazis dan terkenal seantero Nusantara. Kira-kira Tasya lagi ada di mana? Tadi udah lihat ya, ada gapura. Selamat datang di Kabupaten Lamongan. Kalau ke Lamongan cari soto, wes biasa toh. Kali ini kita cari yang spesial, yang luar biasa Foodies. Kita mau cobain makanan tradisional dari Lamongan. Ini nih, Tasya udah sampai di nasi boran ya, roso nyoto. Apa tuh artinya Bu, roso nyoto? Nyata rasanya ya. Foodies baru denger ya ada makanan namanya nasi boran. Padahal nasi boran ini masuk kuliner yang melegenda loh di Lamongan. Muncul pertama kali di Dusun Kawetan, Lamongan. Awalnya penjual nasi boran jualan berkeliling layaknya penjual jamu. Sekarang Foodies bisa temuin penjual nasi boran di sepanjang jalur Pantura Lamongan. Tapi tetap sih salah satu nasi boran yang paling favorit dan udah legend ya di nasi boran Yuk Tati ini nih Foodies. Bu Tati meneruskan usaha nasi boran orang tuanya sejak tahun 2002. Tapi sayangnya Bu Tati lupa tuh Foodies, tahun pasti awal orang tuanya yang berjualan. Kalau kata warga lokal sih udah ada dari tahun 80-an gitu tuh guys. Ibu, apa yang bikin ini spesial di antara yang lain Bu? Ikan sili. Ikan? Ikan sili. Ikan sili atau
ikan gabus gitu ya Bu ya? Enggak, Serupa bukan. dengan itu? Bukan. Bukan, tapi Ikan sili itu kepala sama ekor sama. Oh. Ikan kali. Oh, jadi ikan yang hidup di perairan Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Dan ini katanya musiman juga ya adanya ikan sili ini. Musiman ini. Ya. Untungnya sekarang lagi musim ya. Nah, ini dia nih lauk nasi boran paling spesial yang udah menggoda-goda dari tadi. Namanya ikan sili. Ikan ini nggak selalu ada ya di setiap penjual nasi boran karena mulai sulit dicari dan bersifat musiman. Saat sedang langka, harga 1 kg tuh bisa setara dengan 2 kg daging sapi loh. Wih, dahsyat foodies. Nah, Tasya beruntung nih foodies bisa ketemu penjual nasi boran yang lauknya komplit kayak begini. Terus ini juga katanya penyebutannya beda. Kalau di Jawa Barat adalah gorengan, kalau di sini sebutannya adalah Empuk. empuk. Oh ya, karena rasanya empuk kan. Ya, seperti cakwe, gurih. Oh, gurih gitu rasanya foodies. Dan ternyata nama dari nasi boran ini sendiri juga punya makna tersendiri nih. Boran itu artinya adalah si tempat nasinya yang terbuat dari anyaman yang memiliki kaki yang cukup besar foodies. Nah, ini mumpung semua lauknya masih komplit, Tasya mau pesan 1 porsi lengkapnya aja kali ya, sekalian. Waduh, ini sampai nasinya aja nggak kelihatan ya foodies. Sebagai sentuhan terakhir, nasi boran ini wajib dikasihin peletuk atau cacahan kacang tanah. Sip deh, piringnya Tasya udah super komplit nih. Gaskan nggak sih? Udah lapar to the max nih. Ini nih yang bikin Tasya penasaran foodies, ikan sili. Nah, jadi ternyata katanya ikan ini antara kepala sama ekornya itu hampir tidak ada bedanya foodies. Karena matanya yang cili atau kecil gitu ya. Jadi orang sampai bingung yang mana kepala, yang mana ekor. Nah, ini tuh mirip-mirip sama sesaudaraannya sama belut ya foodies. Tapi ternyata ini cuma adanya di sekitaran perairan air tawar di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Adanya juga musiman, kebenaran Tasya dapat lagi hoki dan bisa cobain. Kita coba rasa dagingnya foodies. Dagingnya lembut, padat foodies, dan ada aroma tersendiri. Tapi bukan aroma amis ya foodies ya, tapi ada aroma khas tersendiri foodies dan lebih enak daripada daging belut. Aroma dan rasa yang Tasya maksud itu berasal dari ikan sili yang udah diasap foodies, jadi ada smoky-smoky gimana gitu. Mengelola ikan sili ini untuk jadi lauk di nasi boran emang gak asal cemplung aja. Biar jadi sajian yang spesial, ikan silinya juga harus dibikin spesial juga dong foodies. Warna bumbu yang merah merona ini punya rasa yang sesuai sama warnanya ya guys. Pedas, sedap yang bikin kita nggak bisa berhenti makan pakai nasi hangat. Wah, kacau sih nih, bisa lupa diet. Selain itu ada juga rasa gurih dari parutan kelapa dan terasi di dalam bumbunya. Gak kalah penting nih, medok banget rasa rempahnya yang nampol abis. Woohoo, it's so yummy. Sama aku pengen cobain ini. Empuk, katanya namanya di sini empuk. Kalau aroma dia nggak ada aroma khasnya foodies, tapi rasanya mirip-mirip kayak cakwe, lembut-lembut gitu dan agak cuy-cuy gitu. Kelihatannya sih emang kayak gorengan kebanyakan aja ya, tapi ternyata empuk-empuk ini tuh diciptakan untuk jadi bestinya nasi boran tuh foodies, karena beneran jadi Edelita bingits pas dimakan barengan. Bumbunya sih yang bikin enak foodies, jadi mau dipakein ke ikan, mau dipakein ke ayam, dicampurin apa aja, itu udah enak tenan ya. Semua daging-dagingan yang ada di bumbu boran ini tuh kayaknya nggak ada yang nggak lembut ya foodies. Jadi lidah juga udah berasa dimanja ini di tiap suapannya. Bumbunya udah nggak usah ditanya lagi deh, ngeresep sempurna sampai bagian terdalam dari dagingnya. Bukan cuma dagingnya aja, tapi tahu tempenya juga tuh foodies. Ya gimana nggak ngeresep coba? Wong masak dengan bumbunya aja bisa sampai 5 jam gitu loh. Fix luar dalam mah full of bumbu. Lazis! Lokasinya ada di Jalan Mastrip, Lamongan foodies. Persis di pinggir jalan, jadi rame pol. Curiga, bentar lagi kayaknya habis foodies. Kamu mesti cobain ke sini karena makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.
Eits, foodies jangan kemana-mana dulu ya. Soalnya petualangan makan receh di jalur Pantura belum selesai ya foodies. Kita bakalan geser ke kota terbesar kedua di Indonesia. Itu loh kota yang salah satu makanan berkuahnya dapat julukan terlazis di dunia. Ah, gampang banget tebaknya sih ini. Eits, kalau ngelihat tugu dan maskot kota ini udah tahu dong ada di mana? Yes, betul banget. Jelajah kuliner Pantura makan receh udah sampai nih di kota pahlawan Surabaya. Makanan legendaris yang satu ini nih jadi pilihan utama makan receh buat kita cobain kali ini. Tahu dong, apa ya? Foodies, dari sekian banyak warung rawon di Surabaya, yang satu ini betul-betul bisa dibilang dedengkotnya nih guys. Makanan gak cuma untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia aja nih, ternyata bisa menjadi sebuah warisan kuliner masa kini hingga masa yang akan datang. Sama nih, kayak rawon Subedo yang udah mewariskan resep rahasianya dari generasi ke generasi. Terletak di Jalan Simo, Magersari, Surabaya, warung rawon Subedo ini udah jualan lebih dari 60 tahun loh. Fokus jualan satu menu rawon aja tapi bisa konsisten jualan sampai now dengan mempertahankan kualitas rasa. Wih, salut deh. Dan inilah dia dapurnya, ternyata yang sudah menjadi legend banget dari tahun 1964 katanya ya Bu? Betul, berarti Ibu adalah generasi ketiga. Meski udah berganti generasi, Bu Suwarni ini bisa jamin untuk resep nggak pernah ganti tuh foodies. Masih otentik seperti masakan generasi sebelumnya. Ay, cakep banget Ibu. Mau dipisah apa dicampur rawonnya? Kalau Tasya dipisah aja kayaknya ya biar kangen. Jadi gimana, kita langsung tuangin aja rawonnya ke sini? Ya, dan kasih apa, ikan dulu. Oke, Ibu kalau di sini biasa satu hari itu lakunya berapa porsi Bu? Wah, atau kalau berapa gitu. kilo dagingnya? Kalau satu hari ini 30 kilo. 30 kilo foodies. Bukanya jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 pagi sampai jam 1 siang. Tutup gitu maksudnya Bu? Sore buka lagi. Oh, jadi istirahat sejenak. Sore buka lagi jam 5 Sampai jam 10 malam. waduh. Saking ramenya nih foodies, rawon Subedo ini tuh sampai bikin 2 chef gitu loh di jam bukanya biar ibu-ibu ini bisa istirahat dan restock bahan-bahannya. Wadidaw. Ini dia foodies, nasi rawonnya yang legend banget di Surabaya. Katanya udah lebih dari 60 tahun, berarti sudah terus berinovasi. Kita akan cobain si rawonnya, dan ini porsinya barbar foodies. Harganya berapa Bu Rp35.000. Receh banget nggak tuh foodies? Kita coba dari kuah rawonnya dulu. Lihat ada minyak-minyaknya keluar di sini. Nampaknya akan sangat amat menggugah selera foodies. Kuahnya pekat foodies. Bumbu keluwuknya juga kerasa ya, keluwuknya tuh jadi ada rasa pahit-pahitnya dikit. Tapi biasa kalau keluwuk udah diolah tuh jadi ada rasa gurih dan aroma yang khas nih foodies. Kuah rawon seharum ini sih nggak layak dikasih stay cuy ya, alias telan cuek. Harus mod stebar nih, aka telan barbar. Karena satu kali seruputan aja ya mana cukup coba guys. Wajib diseruput sampai tetes kuah terakhir ini mah. Minyak-minyak yang mengambang di kuahnya ini nih hasil perebusan kaldu daging sapinya, mantap. Eits, tapi don't worry, masih light banget kok di lidah, nggak ninggalin aftertaste apapun, mantap ya. Ngomong-ngomong nih, bener nih foodies kata Bu Suwarni tadi tuh, keluak yang biasanya strong banget di lidah, ini nggak terasa pahitnya sama sekali, malahan super segar. Aku ambil yang ada campuran daging dan ada campuran lemak-lemaknya foodies. Oke. Dagingnya empuk, walaupun lumayan tebal ukurannya, tapi dagingnya empuk. Tadi kan aku ambil yang ada minyak-minyaknya, jadi lebih juicy-juicy gitu loh. Dan bumbunya juga nyerap sampai ke si dagingnya foodies.
Emang nggak boleh berburuk sangka ya foodies. Kata siapa potongan daging setebal ini nggak bisa menyerap bumbu dengan sempurna? Jelas bisa dong, asal tekniknya tepat dan proses masaknya berjam-jam. Oh iya, untuk daging rawon, potongan daging yang dipakai kebanyakan sengkel gitu foodies. Jadi ada daging dengan guratan-guratan otot dan juga sedikit banget lemaknya nih. Nah, si lemak ini nih yang bikin kuah dan dagingnya jadi ada gurih-gurihnya gimana gitu loh. Nah foodies, biar makin nikmat nih atau nambahin rasa gurih, of course makannya pakai telur asin dong ya. Dijamin kamu bakalan nambah nasi deh kalau udah kayak begini mah. Oke foodies, ngomong-ngomong soal daging, di sini tuh bener-bener berlimpah ruah protein ya foodies. Ini masih ada daging satu lagi, ini daging empal. Jadi kalau di sini bisa pakai daging empalnya foodies. Walaupun rawonnya aja udah banyak dagingnya, tapi ini ada daging empalnya lagi. Plus kalau yang ini tekstur dagingnya lebih tidak berlemak ya. Gimana? Udah mempengen gak nih ngeliatnya? Foodies, buat kamu yang lagi ada di Surabaya, wajib mampir ke Jalan Simu Magersari. Buat cobain ini nih, nasi rawon subedo sing rasanya beda dari yang lain foodies. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Kita butuh yang seger-seger dan manis-manis kayaknya buat penutup, setuju? Tenang, makan receh dan nemu kok tempatnya. Yuk, di mana? Surabaya panas. Itu sih semua juga tahu ya foodies. Namanya juga kota di pesisir Pantura. Tapi tahu nggak? Ada minuman super segar yang katanya bakal bikin adem tenggorokan di tengah teriknya kota pahlawan. Konon nih, sebelum menyebar ke berbagai kota di Indonesia, Surabaya lah asal mula minuman unik yang satu ini. Didayung. Waduh, ini adalah es permen karet 2320 yang legend banget di Surabaya. Yap, walaupun udah jualan cukup lama, es permen karet legendaris yang satu ini pembelinya tetap rame dan antriannya nggak pernah putus sampai sekarang. Jangan heran, dalam sekali bikin bisa sampai 20 liter dan nggak perlu waktu lama untuk ludes. Wih, dahsyat! Definisi surga di dalam mulut foodies, karena emang kebenaran Tasya adalah sweet tooth, penyuka gitu ya, makanan dan juga minuman yang manis-manis foodies. Jadi menurut Tasya ini tuh enak tenan, apalagi secara di Surabaya tuh ya suhunya tuh lumayan panas gitu ya, agak-agak terik. Minum kayak gini langsung seger pol. Buat Tasya yang baru pertama kali coba es permen karet ini nih, manisnya bikin nyaman banget tuh katanya. Tipe yang manisnya green gitu foodies, dan ternyata ada sedikit rasa creamy-nya gitu. Kombinasi yang pas kan sama rasa manis khas permen karetnya. Nah, kalau foodies mau cobain versi es coklatnya, kita recommended banget sih nih, karena berasa tuh foodies kalau pakai coklat premium. Tipenya yang milky coklat gitu loh foodies, tau kan? Foodies, nampaknya kota Surabaya akan menjadi perhentian terakhir episode spesial Legend Jalur Pantura nih foodies. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.